Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara santri yang saya hormati, kita semua tahu keadaan situasi pada saat ini, di mana dunia digoncangkan dengan keberadaan virus corona yang menelan banyak korban, baik yang mati maupun yang sakit. Mudah-mudahan wabah penyakit yang berupa corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bulan puasa kita bisa mengamalkan ibadah dengan tenang, dengan tumanina. Saudara-saudara yang saya cintai, semua sesuatu yang terjadi ini, di samping ada mudarat, juga ada hikmahnya. Begitu juga dengan adanya wabah corona ini. Di antara hikmahnya, banyak tempat-tempat maksiat yang ditutup, dan peperangan yang banyak menelan korban di negeri-negeri Islam, di Syria, di Yaman, dan lain sebagainya berhenti sekarang. Itu hikmahnya. Kalau kita mengenang peristiwa GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh sana, itu bertahun-tahun tidak bisa didamaikan, banyak menelan korban, sehingga banyak perkampungan disebut kampung janda, karena sang suami banyak terbunuh akibat Gerakan Aceh Merdeka melawan TNI pada saat itu. Mungkin sebagian ada yang tahu itu, yang tua-tua, yang santri-santri senior, peristiwa di Aceh GAM, Gerakan Aceh Merdeka melawan TNI. Maunya usaha agar Aceh itu merdeka secara tersendiri. Cuma pemerintah
mendaki sehingga mengadakan perlawanan dengan gerakan tersebut, lalu banyak menelan beberapa korban. Itu bertahun-tahun itu. Insya Allah mulai zaman Pak Harto, insya Allah sampai zaman SBY apa, zaman Gus Dur apa, pokoknya lama. Sehingga tadi saya katakan banyak kampung janda. Kenapa demikian? Karena suaminya mati karena pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan antara GAM dan TNI. Itu sulit dihentikan. Waduh ngotopi. Tetapi dengan adanya tsunami, ya, Anda mungkin sebagian ada yang tahu tsunami yang besar-besar, yang menelan korban ribuan, langsung pertempuran antara GAM dan TNI itu mati klesekis, damai dengan sendirinya. Itu hikmahnya. Ini pun begitu. Pertempuran di Suriah, di Yaman, Muslim sama Muslim, angel lerenani, ambil pangeran dikai corona, macet is, menang bisa dengan sendirinya, damai dengan sendirinya. Itu diantara hikmahnya. Sebab diilingno melalui ayat Al-Quran, ada sebuah ayat yang berbunyi, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93. Yang artinya, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dan Allah Ta'ala marah kepada orang tersebut, melaknati kepada orang tersebut, dan menyediakan kepada orang tersebut siksaan yang agung. Luwis dielingno kaya ngene iki, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan gak kena. Tetep ae saling membunuh antara muslim sama muslim. Dikai corona mesisan. Kira-kira ngono, kira-kira. Memel kandana ini angel. Ya sama dengan GAM itu, kan sama muslim. TNI, Gerakan Aceh Merdeka itu banyak muslimnya. Gak kena, dipengi gak kena. Dikandani ayat Quran ini gak lebih. Getno tsunami, leksetis. Sama dengan ini, getno corona. Kira-kira di antara hikmahnya itu. Ya. Nah, ini kalau di TV, kalau pertempuran di Syria, di Yaman, di lain-lain negeri Islam khususnya, diam dengan sendirinya. Yang mudah-mudahan terus damai begitu. Itu di antara hikmahnya. Yang kedua hikmahnya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, khususnya orang Islam, agar selalu ingat akan kematian. Ya. Sebab
Banyak orang yang diingat bahwa dirinya itu mau mati itu akeh sing gak eling. Rumangsa sehat, rumangsa kuat, rumangsa oleh nikmat, sehingga mereka berbuat kemungkaran semakin merajalela. Prostitusi, korupsi, mencuri, korupsi makin menjadi. Pembunuhan antar remaja, antar kampung, perkelahian sampai terjadi pembunuhan, kenakalan remaja, miras, narkoba semakin merajalela. Karena apa? Karena mereka tidak ingat pada mati. Padahal Nabi memerintahkan, sabda Nabi, akhiru dzikra hadhimil ladzat, akhiru dzikra hadhimil ladzat, akhiru dzikra hadhimil ladzat ail maut. Banyaklah kamu ingat mati. Maksudnya ingat mati itu kita harus selalu siap akan bekal untuk yang dibutuhkan setelah mati. Itu yang dimaksud. Sehingga kita banyak memperbanyak amal soleh, beribadah semakin semangat, beristighfar dan lain sebagainya, bertaubat, karena ingat nanti itu. Karena kita umat Islam punya keyakinan bahwa setelah mati itu kita akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungan jawab segala amal yang diperbuat di dunia ini. Ada sebuah ayat yang berbunyi, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu semua lari dari kematian itu, takut akan mati. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya mati itu kalau sudah saatnya akan tiba. Cuma ayat ini tidak berhenti di sini saja. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan, menjelaskan, memutar kembali segala tingkah laku kita yang selama ini kita lakukan di dunia. Lalu kita akan memperoleh balasan dari perbuatan kita. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu semua akan hari di mana hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
lalu Allah akan membalas segala apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah urut-urutannya, ingat mati itu ke situ. Bukan ingat mati tenger-tenger khawatir mati, enggak. Maksudnya Nabi Muhammad suruh ingat mati itu suruh siap-siap sangune mati. Apa sangune mati? Amal soleh. Baik amal soleh itu berkaitan dengan hablum minallah atau amal soleh yang berkaitan dengan hablum minannas. Itu tujuannya. Kalau orang tidak ingat mati, dianggap wis mati adun, sehingga di dunia ini aji mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung sugih, mumpung buai maksiat saenake dhewe, gak nurut nang aturan pangeran, ibadah males, maksiat sregep. Itu gara-gara gak ingat mati. Padahal mati ini pasti dan datangnya tanpa permisi, dan itu kenyataan. Bukan hanya corona saja, banyak yang orang mati karena kecelakaan lalu lintas, karena longsor, karena gempa bumi, karena banjir, dan lain sebagainya. Dan yang mati bukan yang tua saja, bukan yang sakit saja, yang muda pun mati. Karena yang persiapan untuk sangunya mati itu harus selalu. Ini maksudnya ingat mati. Ini penting. Karena mati itu pasti, dan itu kenyataan, jangan bisa diingkari. Buktinya saudara kita, nenek moyang kita banyak yang sudah mati. Terutama nenek moyang kita jelas sudah mati. Saudara kita ada yang sudah mati. Penyebab kematian macam-macam. Sehingga ada sebuah syair yang berbunyi, wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu. Barang siapa yang tidak mati dengan sebab sebilah pedang, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Sebab penyebab kematian itu macam-macam. Adapun mati adalah satu, yaitu keluarnya roh dari jasad. Ini harus kita sadari. Jangan merasa kita masih muda, masih sehat, oh mati saat terus santai aja. Jangan. Inilah tujuannya ingat mati itu di situ. Jadi setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, laksanakan, jangan tunda. Ya, siapa tahu kain kafan kita sudah disiapkan oleh Allah. Kita tidak tahu. Dan kenyataannya banyak orang yang mati masih muda, masih sehat, masih kuat, kaya, pangkat. Iki akeh sing gak ngerasakno koyo ngono iku, gak menghayati semacam itu, padahal ini kenyataan. Loh, banyak orang yang gak menghayati semacam itu, sehingga sembrono ya tadi itu, maksiat merajalela. Ya. Ibadah males, perbuatan keji dan mungkar di mana-mana. Sedang sholat sebagai benteng dari perbuatan keji dan mungkar, usum wong gak sembahyang, akeh wong gak sembahyang.
Ya kalau di pondok ya sholat semua. Tapi kalau di luar ya kita bisa buktikan di pondok waktu bangun pondok ini dulu tukangnya 10 muslim semua. Itu yang sholat cuma 1. Padahal namanya ada yang soleh, ada yang Muhammad, ada yang Muslim, ada yang, dan semuanya Muslim. Itu kenyataan. Jadi kalau di luar, orang-orang luar pondok, Anda bisa melihat tangga kanan kiri berapa yang rajin sholat, padahal mereka orang Islam. Padahal salah satu fungsi daripada sholat adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat ini bisa membentengi dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau sholatnya tidak rajin, apalagi tidak sholat, ya ada bentengnya. Sedang yang sholat saja yang tidak mengerjakan dengan baik, itu ya nisbatnya benteng rapuh, masih bisa diterjang oleh perbuatan keji dan munkar karena bentengnya rapuh. Karenanya perintah sholat itu wa aqimis sholat, aqimis sholat alladzina yuqimunas sholat, itu perintah sholat selalu digandengkan dengan kata-kata aqoma, yuqimuna. Apa rahasianya? Sholat ini tidak bisa dikerjakan dengan acak-acakan, harus dikerjakan dengan aturan yang tidak ditentukan, sehingga istilahnya menegakkan sholat. Yuqimunas sholah ayatuna bihuquqiha minasyurut wal arkan. Sholat harus dikerjakan dengan aturan, dipenuhi syarat rukunnya, dan diperhatikan waktu-waktunya. Itulah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kenyataannya yang sholat ini loh, yang sempurna itu masih bisa dihitung. Apalagi yang tidak sholat, banyak sekali. Sehingga sholat yang berfungsi sebagai perbuatan benteng daripada perbuatan keji dan munkar ini rapuh, tidak bisa berfungsi sebagai benteng. Di antara fungsi sholat lagi untuk menjalin hubungan harmonis pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau orang rajin sholatnya, melaksanakan dengan baik, Allah Ta'ala akan memperhatikan kita.
Ayat lain Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, di antaranya melalui sholat itu, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Ya. Nah sekarang sholat males, maksiati sregep. Apa nih sangguni mati opo lek ngono kaon sangguni mati. Karenanya dilingno pengira melalui corona ini kabeh lebih mati. Sayangi yang ditekankan dengan adanya corona ini masalah kesehatan. Masalah tobat, masalah ibadah, masalah pencegahan mungkar kemungkaran ini kurang ada penekanan. Sehingga ingat kepada mati itu kurang berfaedah. Hadirin yang berbahagia, inilah salah satu di antara hikmah daripada kejadian yang merajalela sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan semua umat, terutama umat Islam, bisa merubah sikap dari yang malas ibadah, sregep ibadah, dari yang suka perbuatan maksiat, bertaubat. Sehingga virus corona yang merajalela ini secepatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua santri, baik laki-laki maupun perempuan, semua pengasuh, semua keluarga Anda diselamatkan dari virus ini. Dan secara umum mudah-mudahan virus ini dihilangkan oleh Allah sebelum bulan puasa. Sehingga kita melaksanakan ibadah di bulan puasa akan lebih sempurna dan lebih tenang. Demikian pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur, rezeki, ilmu yang banyak, manfaat barokah, diberi sihah wal afiyah lahir batin, tetap iman dan Islam, husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa Rabbana zalamna anfusana illa
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا ولي الولاء ويا كاشف الضر والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعن ورجوم الوباء وموت الفجار وسوء القضاء ومضرة الحمام ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء ومن شر الشيطان الرجيم إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة في أهل البدر يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله